bakal membahas tentang bullying ya. Aku tuh melihat fenomena bullying yang lagi terjadi sekarang. Itu entah itu di sosial media, di kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, di kantor atau dimanapun itu. Yang namanya bullying itu pasti apa ya? Tetap ada kan. Kakak tuh perilaku bullying itu melanggar norma gak sih? Melanggar ya, soalnya itu bullying itu merugikan orang lain. Korbannya pasti merugikan korbannya banget sih, kayak bisa jadi trauma yang mendalam, terus kadang bisa sampai kayak mengakhirin hidupnya karena ya trauma itu. Oke, jadi aku minta kesimpulan, minta pendapat aja. Aku udah cerita tapi teman-teman dengerin ya. Jadi aku pernah ketemu nih sama anak. Dia tuh korban bullying. Dia dibully secara verbal, secara fisik dia dibully, kata-katain, dipukulin gitu sampai akhirnya mental dia tuh rusak. Bahkan psikologi aja mendiagnosa dia tuh bipolar. Ya, sampai dia tuh bipolar loh. Bipolar tuh bukan penyakit yang biasa kan. Dia cuma bertahan di dunia ini cuma 16 tahun. Dia mengakhiri dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang menurutku juga cukup mengenaskan. Karena dia bipolar, dia tuh dianggap gila gitu sama orang tua. Dianggap gila, dia dikurung gitu kan. Namanya orang bipolar tuh dia dikasih support gitu ya. Makanya juga terbelakang mental kan harusnya dikasih support. Terus sama orang tuanya malah dia tuh dikurung kan. Orang tua kayak gitu tuh jadi kayak dia itu nggak ikhlas anaknya kayak gitu, dia itu nggak nerima anaknya kayak gitu. Dikurung. Terus aku dapet laporan gitu, diceritain juga sama warga-warga sekitar si itu kayak gini. Terus aku langsung bertanya lah, aku sempat dengar juga gitu, katanya itu si itu ini ya apa katanya penyerang. Iya, sekarang kalau tanya kondisinya orang gimana gitu, katanya sih dikurung sama orang tuanya. Aku dengar itu tuh nggak miris. Aku langsung bilang sama temenku, memang pamannya itu, omnya itu psikologi gitu. Aku minta tolong sama omnya dan nyelamatin anak ini. Gimana pun caranya anak harus diselamatin gitu. Dia harus sembuh gimana pun caranya. Ternyata dia sempat sembuh kan, sempat sembuhnya cuma sekitar 3 minggu atau 2 minggu karena dia nggak kuat. Dia mamanya mengalami dunia yang penuh. Menurut dia tuh dunia tuh udah kejam banget, udah jahat banget. Akhirnya dia mengakhiri hidup dengan cara dia nusuk lehernya sendiri tuh pakai kaca. Iya. Kaca gitu ditusukin ke leher dia. Terus orang tuanya waktu tahu kayak gitu gimana, dia tuh nyesel nggak gituin anaknya gitu? Kalau orang tuanya sih kayak sempat nyesel. Ya aku nyesel, maksudnya kayak harusnya tuh dari dulu ini anak aku lagi ini, aku rawat, aku bantu dia sembuh, malah kayak gini. Sempet kayak gitu, sempet nyesel. Sehari 2 hari hilang. Dia langsung cerita ke orang-orang kalau ya bebanku hilang, apa yang jadi beban buat aku hilang. Jahat ya. Gitu. Aku pikir kan ada orang tua yang kayak gitu. Harusnya kan enggak kan, maksudnya kan untuk kehilangan anak yang udah kamu lahirin, anak darah daging kamu sendiri kan harusnya kan merasa gitu. Ini enggak, sama sekali nggak ngerasa gimana. Aku kan marah ya, marah. Aku juga nggak bisa buat apa-apa. Dan sampai sekarang orang tuanya itu masih bergerak. Itu tetangganya nggak ngomong gitu kan, maksudnya kayak nggak gerindungi gitu ya? Hal itu sih aku nggak tahu ya, karena bukan terjadi di lingkunganku sendiri, terjadi di lingkungan orang lain. Aku cuma gini, setidaknya aku cuma kayak masa sebenarnya aku udah pernah bullying sih. Aku pernah ngobrolnya dia berusaha buat sembuh gitu. Kalau kakaknya sendiri gitu, pernah nggak sih ada cerita tentang bullying yang sampai separah itu gitu? Aku jujur, bentar ya, aku inget-inget dulu. Ya dulu silakan. Aku pernah waktu SD, itu tuh teman aku sendiri ya. Itu tuh dibully karena kurang mampu. Oh, kurang mampu.
nggak ditemenin. Oh ya, nggak ditemenin. Dia kan sendirian ya jadinya. Aku juga mau nemenin itu tuh, jujur aku dulu tuh takut ikut nggak ditemenin gitu loh. Oh gitu ya. Jadi jujur aku tuh jadi penonton. Sebenarnya penonton itu kan juga bentuk dari bullying juga ya, soalnya kan nggak ngebela, nggak ngapa-ngapain, cuma menikmati. Jujur itu di situ aku nyesel dulu. Sekarang kan lagi marak tuh bullying itu bukan cuma di kehidupan nyata aja, di sosial media pun juga, bahkan anak kecil ya nggak tahu dia salah apa, nggak ada dosa pun juga ikut dibully kan. Kak, sebenarnya mental orang pembuli itu kak mental yang menurutku cemen. Ya kalau mereka tuh nggak berkelompok ya bullyingnya cuma di sosial media kayak gitu. Jadi aku lebih kasihan sih kak sama orang-orang yang dibully itu daripada ngebully. Kalau misal kakak nih lihat bully langsung di depan kakak, apa yang bakal kakak lakuin? Jujur aku tolongin. Misal kayak di depan aku ini ada bully yang sampai ke fisik, itu aku langsung kayak ya tak cegah dulu, kayak ini apaan sih, kayak gini. Terus yang ngebully juga aku itu aku marah-marahin ya, kayak maksudnya Nasehatin. Tapi kalau sampai aku ikut ini fisik itu tuh jujur aku enggak ya. Soalnya itu kalau misal fisik itu tuh malah orangnya dendam ke aku, bisa sampai nuntut aku juga. Jadi itu ya takut. Sebenarnya aku takut guys. Ya gitulah, maksudnya kayak di dunia ini tuh nggak ada sempurna, bahkan kalian pun pelaku bullying itu juga nggak sempurna. Jadi aku harap banget nih, aku mohon hitung nih cok ya gua dengan lu ya. Ya jadi aku tuh mohon banget nih sama teman-teman yang ada di luar sana, kayak stop lah bully orang gitu. Kalian dibully juga nggak bakal mau kan gitu. Bully itu sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling hina menurut aku. Menurut kakak gimana? Iya sama. Soalnya itu nggak ada faedahnya guys kalian ngebully orang. Emang kalian bakal senang? Kalian ngebully orang di luar sana itu kak, sama aja kalian tuh jatuhin mental orang itu. Sementara seorang manusia membentuk mentalnya itu tuh nggak cuma sehari 2 hari gitu. Ada yang dulu orangnya berani, setelah dibully tiba-tiba jadi introvert gitu. Ada yang namanya introvert, setelah dibully makin introvert gitu. Selain itu bully itu kayak jatuhin mental gitu nggak sih? Jatuhin mental buat orang itu pengen banget mengakhiri hidup. Selain orang itu capek sama hidupnya, dia juga bakal ngerasa aku tuh hidup di dunia ini tuh cuma penuh dengan ketakutan, aku tuh nggak berhak buat hidup di dunia ini. Kayak gitu kan kak. Aku dulu ada waktu SD, dia itu pembuli Ya. Pembuli banget, terkenal banget lah dia itu waktu SD. Sampai ya lulus SD dia itu kan pembuli. Waktu SMP ya dia biasa aja. Waktu SMA dia itu apesnya itu dia itu satu sekolah sama kebanyakan teman-teman SD kita. Dan ada dia itu sekelas sama teman-teman SD yang dia jadiin korban bullying. Nah teman-temanku yang SD itu dia itu balas dendam gitu loh. Terus dia si pembuli itu terus sekarang dia itu dibully ganti. Jadi dibully. Nah itu loh. Itu tuh kejamnya dunia tuh kayak gitu. Kadang kita tuh ada di atas, kita ada di bawah. Misalnya kalau hari ini kalian ngebully orang, suatu saat nanti kalian juga bakal dibully sama orang. Karena mereka balas dendam guys. Dan belum tentu orang yang kalian bully itu lebih buruk dari kalian. Bisa jadi orang yang kalian bully itu bakal lebih baik dari kalian gitu. Kalian juga para pembuli itu belum tentu sukses kan kak gitu. Bisa aja kayak mental pembuli doang. Mental sosmed, kalian tuh mental sosmed. Iya, kalian tuh mental sosmed gitu. Kalian misal kalau dilabrak langsung secara langsung terus kalian sendiri pasti kalian takut kan? Menurutku ya orang yang paling hebat adalah ketika orang yang
dilabrak, orang yang dibully secara berkelompok tapi dia berani menghadapi masalah itu sendirian. Itu menurutku adalah hebat. Benar. Ya. Pesanku buat kalian yang ada di rumah, jangan ngebully please. Kalian bisa merusak mental orang, bahkan kalian tuh bisa membunuh seseorang. Oke, sampai jumpa. Sekian dulu pertemuan kita pada episode kali ini. Ya, see you next time. Aku adalah Laila dan Terima kasih. izin undur diri. Bye bye.